Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, puji nama Tuhan, bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama meskipun anak-anak belajar dari rumah. Tapi Bapak yakin, Bapak percaya Tuhan menyertai setiap kita semua. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu dan Bapak akan pimpin. Anak-anak di rumah juga boleh sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bersyukur buat segala kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa kalau kami ada boleh bangun pada pagi hari ini, semuanya oleh karena kasih Tuhan dan penjagaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kami. Dan pada pagi hari ini kami mau belajar, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati khususnya buat anak-anak yang hari ini juga akan belajar, yang ada di rumah. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, bahkan berikan kemampuan untuk boleh menangkap setiap apa yang kami akan pelajari hari ini. Terpuji namamu ya Tuhan, kami bersyukur, kami siap belajar hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak coba bisa persiapkan buku pelajarannya dan buka halaman 30 sampai halaman yang ke-33 ya, 33. Nah, di situ di halaman 30 tema ataupun judul bab yang ada adalah Tuhan menciptakan flora. Ya. Apa itu flora? Flora adalah ya tumbuhan yang mana juga adalah merupakan ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak pernah nggak membayangkan seandainya Tuhan hanya menciptakan manusia di alam semesta ini tanpa semua tumbuhan yang indah? Tuhan tahu bahwa manusia membutuhkan tumbuhan, sehingga Tuhan menciptakan tumbuhan dengan beraneka ragam. Nah, dalam Alkitab juga anak-anak bisa lihat ada beberapa kali dibahas tentang flora ataupun tumbuhan. Ada pernah dibahas juga tentang pohon ara, dan kemudian juga ada tentang pohon anggur yang baik, dan kemudian juga tentang bunga bakung. Ya, bunga bakung tidak seindah bunga mawar, tapi Tuhan menjadikan bunga bakung contoh dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin agar manusia belajar dari bunga bakung. Bunga bakung tidak pernah memintal, tetapi indah. Manusia lebih berharga. Anak-anak semua lebih berharga daripada bunga bakung. Tuhan pasti memelihara anak-anak semua lebih daripada bunga bakung. Tuhan mempunyai tujuan untuk semua tumbuhan ciptaannya. Tuhan tidak pernah menciptakan apapun dengan asal-asalan. Jika melihat semua tumbuhan ciptaan Tuhan, manusia mestinya harus belajar bersyukur. Nah, anak-anak juga yang ada di rumah harus belajar bersyukur. Tuhan telah menyediakan apa yang telah dibutuhkan manusia sebelum manusia diciptakan. Coba anak-anak bayangkan kalau Tuhan tidak menciptakan tumbuh-tumbuhan dalam dunia ini. Kita gak akan bisa makan sayur dan juga buah-buahan. Makanan manusia bersumber dari hewan dan tumbuhan. Nah, Tuhan menciptakan itu semua untuk kesehatan dan pertumbuhan manusia. Buah-buahan yang kita makan juga terdapat vitamin di dalamnya. Vitamin itu berguna bagi kesehatan manusia, sehingga Tuhan menciptakan flora dengan kandungan gizi yang dibutuhkan manusia, kandungan gizi yang dibutuhkan anak-anak semua. Wah, luar biasa bahwa betapa agungnya Tuhan. Mari anak-anak kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia menciptakan semua tumbuh-tumbuhan untuk kesehatan kita, dan Dia menciptakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan
untuk kebutuhan kita. Mari semua anak-anak di rumah kita belajar untuk bersyukur atas setiap apa yang sudah Tuhan ciptakan di dalam dunia ini, termasuk tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, mari anak-anak kita semua harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menciptakan semua tumbuh-tumbuhan untuk kita, untuk kesehatan hidup kita. Dia menciptakan bermacam-macam makanan yang berasal dari tumbuhan untuk kebutuhan kita. Nah, sebelum kita akan mengerjakan tugas, ayo sama-sama kita tonton video berikut ini. Tonton sampai habis supaya anak-anak semuanya diberkati dan mendapatkan berkat melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Tumbuhan di sekitar kita sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan, mulai dari daun hingga akarnya, teman. Berikut ini adalah beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat yang pertama adalah bahan pangan. Bagian tumbuhan seperti daun, batang, bunga, buah, dan biji dapat menjadi sumber pangan bagi kita. Contoh tumbuhan yang bisa kita manfaatkan antara lain tebu, bayam, singkong, kedelai, mangga, padi, dan jagung. Manfaat kedua adalah bahan sandang. Sumber bahan sandang dari tumbuhan contohnya adalah serat kapas yang diolah menjadi kain katun. Selain itu, ada tumbuhan akar wangi yang dimanfaatkan untuk membuat tas dan batang rotan yang dimanfaatkan untuk membuat topi. Manfaat yang ketiga adalah bahan obat-obatan. Banyak jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Contohnya, jahe untuk mengobati batuk, daun jambu biji untuk mengobati diare, dan daun pegagan untuk mengobati demam. Manfaat keempat adalah bahan baku industri. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan baku industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, getah karet digunakan untuk pembuatan ban, kayu pinus digunakan dalam industri kertas, dan buah kelapa sawit digunakan sebagai bahan pembuatan minyak goreng. Manfaat yang kelima adalah bahan pewarna alami. Tumbuhan dapat digunakan sebagai pewarna alami baik untuk makanan maupun kerajinan. Misalnya, warna hijau bisa diperoleh dari daun pandan, warna ungu dari buah naga, dan warna kuning dari kunyit. Manfaat keenam adalah penyejuk udara. Tumbuhan yang memiliki banyak dahan dan ranting dapat menyerap karbon dioksida sehingga polusi udara dapat berkurang. Selain itu, pada siang hari, tumbuhan menghasilkan oksigen sehingga dapat menyejukkan udara. Manfaat yang ketujuh adalah pencegah terjadinya erosi. Erosi atau pengikisan permukaan tanah dapat disebabkan oleh aliran air yang deras. Akar tumbuhan, terutama yang berukuran besar, dapat menahan aliran air sehingga erosi bisa dicegah.
Nah, itulah beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Dah.